Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferendri Sayesliarni Susak, kelas F semester 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Nabi Musa. Menurut catatan Kitab Keluaran pasal 2, Musa merupakan putra Amram bin Kehat dan Yokebed, istrinya. Yokebed dan Kehat merupakan anak-anak Lewi. Musa memiliki 2 orang kakak, yaitu Miriam dan Harun. Setelah melahirkan Musa, Yokebed melihat bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, karena itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan Miriam berdiri di tempat yang lebih kurang jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan ia. Karenanya datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Karenanya disuruhnya orang bawahannya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, diamatinya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tuntunlah, ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah Miriam, kakak anak itu, kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri Firaun seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut tuan putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil Yokebed, ibu bayi itu. Karenanya berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah ia bagiku, karenanya diri sendiri anak itu telah akbar." Dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya, dijadikannya anaknya, dan menamainya Musa, karena katanya, "Karena diri sendiri telah menariknya dari cairan." Pada masa dewasa, ketika Musa berumur 40 tahun, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya menoleh ke arah sana sini, dan ketika diamatinya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani di tengah perkelahian. Ia berdiskusikan kepada yang berbuat salah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau dijadikan pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh diri sendiri, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa dijadikan takut karena pikirnya, tentulah perkara itu ia telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkataan itu, dicarinya muslihat untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun Imam dan Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba cairan dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya.
Karenanya datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bingung menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka berkata, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba cairan banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berucap kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah ia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu Reuel memberikan Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan 2 anak laki-laki. Karenanya Musa menamainya yang sulung Gersom, karena katanya, diri sendiri telah dijadikan seorang pendatang dari negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, karena katanya, Allah Bapakku merupakan penolongku dan telah menyelamatkan diri sendiri dari padang Firaun. Musa kembali ke Mesir untuk membawa Israel keluar. Kesudahan Musa diutus oleh Allah yang cakap kepada Musa melewati seorang malaikat dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak-semak yang menyala-nyala namun tidak terbakar. Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Musa pun keluar kembali ke Mesir untuk berhadap Firaun melepaskan bangsa Israel dengan didampingi Harun, saudara laki-laki lebih tuanya. Firaun tidak bersedia melepaskan bangsa Israel karena hatinya dikeraskan oleh Allah untuk menunjukkan kuasa Allah kepada manusia. Yang belakang sekalinya Allah menimpakan 10 tulah kepada bangsa Mesir yang puncaknya memperingati oleh bangsa Yahudi sebagai hari raya Pesak atau pelepasan Paskah zaman akad lama menurut orang Israel, orang Kristen, di mana Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel berkunjung. Pada hari itu, yaitu tanggal 15 bulan Nisan, 25 April 1446 sebelum Masehi, bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Musa memimpin bangsa Israel dan Mesir menuju tanah akad yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Ketika mulai keluar dari Mesir, sang Firaun mengubah akalnya dan mengejar kembali orang-orang Israel. Musa kesudahan membelah Laut Merah, sehingga rakyat Israel yang hampir terkejar bisa menyeberang, dan kesudahan Musa menggelamkan para pengejar dan berusaha menangkap kembali orang Israel. Selama perjalanan, bangsa Israel telah mengeluh dan mencobai Allah sehingga Allah marah dan menghukum Israel pengembara di padang pasir 40 tahun. Musa menerima 10 perintah Allah di Bukit Sinai dan menerima peraturan-peraturan peribadatan dan hukum-hukum sipil yang diterapkan oleh bangsa Israel hingga hari ini. Allah dengan perantaran Musa melakukan banyak mukjizat kepada bangsa Israel yang tidak percaya, seperti memberikan mana, cairan, dan burung puyuh untuk dijadikan makanan inti orang Israel selama di gunung sehingga mereka tidak kelaparan maupun kehausan. Setelah 40 tahun lamanya memutari Jazirah Arab, bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, namun Musa dilarang Allah untuk memasukinya karena pernah berdosa kepadanya. Kematian Musa. Sebelum matinya, naiklah Musa dan dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Diri sendiri mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, orang bawahan Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah ia Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai saat ini. Kepemimpinan Musa sesudahan digantikan oleh Yosua bin Nun, seorang jenderal yang takut akan Tuhan. Pelayanan selama hidupnya, Musa melakukan berbagai fungsi pelayanan. Berikut makna untuk keluarga. Keteladanan yang dapat kita peroleh dari kegigihan Nabi Musa dalam memerangi keangkuhan Raja Firaun adalah keberanian dan ketekunannya. Ia bahkan tak gentar sedikit pun taat harus melawan raja yang mengaku sebagai Tuhan tersebut. Nabi Musa juga sabar dalam menerima setiap ucapan dari kaum Raja Firaun. Bahkan ia sering dikatakan sebagai penyihir karena mujizat yang ia miliki. Dan berikut makna untuk sekolah. Mendengar kisah-kisah Nabi beserta segala mujizat yang tidak semua manusia memilikinya sudah menjadi hal yang sangat umum di kalangan umat Kristen. Karena sejak kecil, bahkan di sekolah-sekolah dasar, pasti guru agama kita menyuguhkan kisah-kisah tersebut sebagai hal yang harus diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di sekolah, kita juga bisa mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Musa tersebut lewat ceramah-ceramah agama pada acara tertentu yang membahas mengenai riwayat para nabi. Ada harapan dari berbagai kisah kenabian tersebut, kita dapat mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita untuk terus menyebarkan kebaikan dan membuang yang jahat. Sekian, terima kasih.